Nah, video pembelajaran kali ini Miss akan menjelaskan mengenai penjumlahan. Oke. Dimana sebelum Miss menjelaskan materi penjumlahan dengan menggunakan bar model, Miss ingin bertanya, apa bedanya penjumlahan dengan penambahan yang kalian ketahui ya? Miss, bedanya hanya tulisan saja. Oke, jawaban kalian memang benar, tapi hanya untuk penulisannya ya. Lalu, bagaimana dengan pengertiannya? Ayo, coba siapa yang bisa? Penambahan disebut juga penjumlahan. Oke. Sering ditandai dengan tanda tambah. Biasa kita melihat tanda tambahnya di mana? Di pelajaran matematika pastinya, ya kan? Di mana penjumlahan merupakan, ayo coba siapa yang bisa melanjutkannya, merupakan apa? Ya, benar sekali, penambahan sekelompok bilangan atau lebih untuk menjadi suatu bilangan. Oke. Yang disebut dengan jumlah. Sedangkan yang dimaksud dengan bar model adalah perhitungan yang menggunakan diagram gambar. Oke, diagram gambar gimana Miss? Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk pengertiannya, Miss anggap kalian sudah mengerti ya. Mari kita mulai video materi pembelajaran kita pada hari ini. Mengenai apa ya tadi? Ya, benar sekali. Mengenai bar model. Nah, sekarang coba kalian keluarkan buku student book. Bukunya tebal, yang warna hijau ya. Ingat, depannya ada tulisan student book. Bagaimana? Sudah dikeluarkan belum bukunya? Terus tunggu. Oke. Kalau sudah, coba buka buku student book halaman 16. Ingat ya, halaman 16. Nah, di sana sudah ada 6 soal. Di mana soal nomor 1 sudah ada jawabannya kan? Coba dilihat dulu, benar tidak? Tapi masih belum ada caranya. Nah, Miss akan menjelaskannya ya, agar kalian mengerti cara pembuatannya itu seperti mana. Cara pertama, menghitung bar batang untuk soal nomor 1. Oke. Ingat, sebelum memulai melihat video yang misalnya tampilkan, oke, perhatikan dan ikuti tanda panah warna merah yang sudah Miss buat ya, agar kalian mengerti cara pembuatan itu gimana. Oke, ingat perhatikan tanda panah warna merah. Nah, di sini terlihat diagram batang. Inilah contoh diagram batang yang akan kita pelajari yang ada di nomor 1. Oke, kita mulai ya. 234 kita turunkan ke bawah. Ikuti tanda panah warna merah. Tambah. Oke. Angka 300 kita juga turunkan ke bawah. Beri tanda tambah. Turunkan angka 40, tambah angka terakhir, ingat angka 2, turunkan ke bawah. Setelah itu 234 tambah 300 berapa? Berapa? Ayo. Oke, good job. 534 kita tambah 40 yang di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian kita jumlahkan
534 tambah 40 berapa? 574. Tambah angka 2 yang di atas kita turunkan. Ya, kita turunkan ya. Kemudian kita jumlahkan. 574 tambah 2 sama dengan 576. Ingat garis duanya ya. Oke, itu untuk cara pertama. Cara kedua menghitung bar batang untuk soal nomor 1. Itu bagaimana, Miss? Oke, mari kita mulai. Siap? Mari kita mulai. Cara kedua dengan diagram yang sama dan angka yang sama. Bedanya apa, Miss? Bedanya caranya. Oke, kita mulai. 234 kita turunkan ke bawah. Kemudian ingat apa? Tanda tambah. 300-nya juga kita turunkan ke bawah. Kita jumlahkan. 234 tambah 300, 534. 534 kita turunkan ke bawah. Kemudian tambah angka 40. 534 tambah 40 sama dengan berapa? 574. 574 kita turunkan ke bawah. Oke, tambah angka terakhir apa itu? Angka 2. 574 tambah 2 sama dengan 576. Ingat garis duanya ya. Nah, kalian baru saja melihat dan mendengarkan penjelasan dari Miss. Bagaimana menurut kalian? Mengenai penjumlahan dengan metode bar, mudah bukan? Miss harap kalian dapat mengerti ya dengan dua cara pengajaran yang sudah Miss tampilkan. Sebenarnya masih banyak sih cara lain, tapi pelajari yang ini dulu ya, oke? Dan sekarang giliran kalian. Giliran kalian apa? Yang menunjukkan hasil pekerjaan kalian dari video pembelajaran kali ini ya, oke? Tuh, penasaran apa tugas kalian atau pekerjaan kalian? Gampang kok. Kerjakan langsung di student book halaman 16 dari nomor 2 sampai 6 ya. Ingat buat caranya. Ini kita akan sedikit membahas tentang mental addition and subtraction dan estimating and predicting. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang mental addition and subtraction. Jadi di workbook halaman 9 itu ada dua bagian soal. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu add each group of numbers in a different order to check the answer. How many calculations were incorrect? Jadi kita diminta untuk menjumlahkan kelompok dari angka-angka ini dengan urutan yang berbeda. Jadi kita bisa melihat hasilnya itu sama atau tidak. Jadi kita coba dengan soal yang A. Jadi yang A itu ada 3 ditambah 18 ditambah 17 ditambah 2 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 51. Nah, sebelum kita mulai menjumlahkan, kita urutkan agar mempermudah penjumlahannya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat angka 3, kita harus jumlahkan dengan angka berapa supaya satuannya itu menghasilkan 0. Nah, kita lihat ada angka 17. Jadi 3 ditambah 17 satuannya itu 0. Berarti 3 dengan 17 18 dengan angka 2. Sedangkan 15 kita harus jumlahkan dengan angka berapa supaya satuannya 0? Dengan angka 5. Sedangkan kita tidak punya angka 5, maka kita akan memecahkan angka 6 menjadi 5 ditambah 1. Nah, setelah kita tahu susunannya, kita tuliskan di bawah 3 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 2 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 1. Nah, kemudian kita jumlahkan dari sebelah kiri. 3 ditambah 17 itu sama dengan 20. 18 ditambah 2 itu sama dengan 20. 15 tambah 5
itu juga 20. Jangan lupa ada tambah 1. Nah, kemudian 20 ditambah 20 sama dengan 40 ditambah 20 ditambah 1. 40 ditambah 20 sama dengan 60 dan ditambah 1. Sehingga hasilnya itu 60 tambah 1 sama dengan 61. Nah, jawaban yang kita hitung itu 61, sedangkan yang diberikan di soal itu 51, berarti jawabannya salah. Jadi kita tuliskan di bawah, incorrect. The correct answer is 61. Di soal B, kita ada angka 14, ditambah 24, ditambah 25, ditambah 26, ditambah 36, ditambah 15, sama dengan 140. Nah, kita mulai seperti cara soal A. Kita urutkan, kita cari mana angka yang dijumlahkan menghasilkan satuannya 0. Kita mulai dari angka 14. 14 harus ditambah dengan angka berapa supaya satuannya 0? Nah, kita harus mencari angka yang punya satuan 6 supaya menjumlahkan dengan angka 14 menghasilkan 0. Berarti 14 kita jumlahkan dengan angka 26. Di sebelahnya masih ada angka 24. Nah, kita masih butuh angka 6 untuk menghasilkan angka satuan yang 0. Nah, kita bisa lihat masih ada sisa satu angka 36 yang satuannya 6. Jadi 24 kita jumlahkan dengan 36. Nah, masih ada angka 25. Angka 5 kita harus jumlahkan dengan angka berapa supaya menghasilkan satuannya 0. Nah, kita cari angka 5 juga. Jadi 25 kita jumlahkan dengan angka 15. Nah, setelah kita tahu semua urutannya, kita tuliskan di bawah. 14 ditambah 26 ditambah 24 ditambah 36 ditambah 25 ditambah 15. Nah, kita jumlahkan satu persatu. Dari yang angka 14 ditambah 26, itu hasilnya 40. 24 ditambah 36, itu hasilnya 60. 25 ditambah 15, hasilnya 40. Nah, kita jumlahkan dari sebelah kiri. 40 ditambah 60, itu sama dengan 100, ditambah 40, hasilnya 140. Nah, jawaban yang kita hitung itu 140, sama dengan jawaban yang diberikan di soal. Berarti jawabannya sudah benar. Kita tulis di bawah, correct. Untuk soal bagian kedua di workbook halaman 9, itu kita diminta complete the number lines by writing the additions. Then write the inverse for each one. Kita diminta untuk menjumlahkan dengan garis bilangan, kemudian kita balikkan. Jadi kita coba untuk soal A. Di soal A, kita lihat ada angka 333. Nah, di garis bilangan itu ada ditambah 100, ditambah 20, dan ditambah 3. Jadi kita mulai dari angka yang 100. 333 ditambah 100 hasilnya berapa? 433. Nah, 433 kita tambahkan lagi dengan 20. Hasilnya 453. 453 kita tambahkan 3. Hasilnya 456. Di sebelah kanan ada kotak-kotak. Di awal itu kita sudah ada angka 333. Itu sudah ada ditulis, kemudian ditambah, kita harus isi berapa? Nah, angka yang mau kita isi ini adalah angka yang kita jumlahkan tadi, yang ada di garis bilangan. Jadi, ada angka 100, ada angka 20, dan angka 3. 100 ditambah 20 ditambah 3, hasilnya 123. Kita isikan 123. Nah,
333 ditambah 123 itu hasilnya 456. Nah, kemudian kita diminta untuk membalikkan. Jadi dari hasil yang kita dapat, kita kurangi dengan hasil yang kita jumlahkan tadi di garis bilangan. Jadi 456 kita kurangi dengan 123. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya pasti 333. Nah, kita coba lagi dengan soal B. Soal B ada angka 333 juga, cuman 333 itu diletakkan di paling kanan. Itu adalah hasil dari penjumlahan 100 tambah 20 tambah 3. Nah, kalau dia adalah hasil penjumlahan, berarti kita harus berjalan ke sebelah kiri. Nah, kalau kita berjalan ke sebelah kiri, berarti kita harus mengurangkan apa yang ada di soal. Sebelum ditambahkan dengan 3, untuk menjadi angka 333 itu berapa? Berarti kita harus kurangkan dengan angka 3, menjadi 330. Dari hasil 330 tadi, kita kurangkan lagi dengan 20. Ingat ya, harus dikurangkan. Nah, 330 dikurangkan dengan 20, hasilnya 310. Kemudian 310 kita kurangkan lagi dengan angka 100. Jadi hasilnya 210. Setelah kita selesai menuliskan angka di garis bilangan, kita bisa isi di kotak yang ada di sebelah kanan. Di kotak yang pertama, kita bisa isi angka awalnya, 210. Kemudian kita jumlahkan dengan angka yang ada di garis bilangan. Setiap penjumlahannya ada angka 100 ditambah 20 ditambah 3. Berarti 123. Hasilnya sama dengan 333. Nah, kita diminta untuk membalikkan langkah pengerjaannya. Jadi, kita ambil hasilnya 333, kita kurangi dengan 123. Hasilnya 210. Nah, untuk soal yang belum dibahas pada video pembelajaran, itu dijadikan PR ya.